Ya, selamat petang teman-teman semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tutorial desain logo untuk sebuah brand. Pertama, kita masuk ke penjelasan. Apa itu logo? Logo itu merupakan sebuah representasi atau wajah dari sebuah merek dagang maupun perusahaan. Kita biasa dengar ada istilah don't judge a book by its cover. Artinya jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Tapi dengan kita menemui logo itu justru sebaliknya. Kita atau siapapun itu akan menjudge sebuah perusahaan atau merek dari sampulnya atau covernya. Selanjutnya, mengapa logo itu penting bagi sebuah brand? Yang pertama, dapat menarik perhatian calon klien atau pembeli. Karena di mana idealnya sebuah logo yang baik dapat membuat calon pelanggan tertarik atau minimal merasa bertanya-tanya saat melihat logo, wah perusahaan ini menjual apa sih? Kualitasnya seperti apa sih? Apa aja ditawarkan dalam perusahaan ini? Seperti itu kira-kira. Dan itu biasanya hanya dalam waktu sekian detik. Selanjutnya yang kedua, dapat menjadi sebuah fondasi dari identitas atau berkesinambungannya brand itu. Jadi pada umumnya sebuah logo itu dapat dijadikan patokan untuk keseluruhan jalur atau proses strategi promosi, entah itu di sosial media atau di manapun itu, dengan memperhatikan beberapa komponen yang penting, yaitu ada warna, jenis font, suasana, dan elemen desain. Dan nanti di mana semuanya ini akan saya jelaskan di bagian slide terakhir yang akan berhubungan langsung dengan betapa pentingnya logo ini di part kedua. Selanjutnya yang ketiga, menjadi pembeda dari sebuah pesaing. Kita biasanya melihat logo itu pasti memang ada beberapa logo yang hampir sama, tapi umumnya pasti ada sedikit perbedaan. Perbedaan itulah yang menunjukkan jati diri atau sebuah hal yang ingin ditonjolkan dari setiap perusahaan. Misalnya, perusahaan satu dia memiliki kelebihan di bidang teknologi. Nah, di logonya itu akan menampilkan objek-objek atau elemen-elemen yang menyombongkan diri atau kita bilangnya show off lah tentang teknologi. Jadi calon klien atau calon pelanggan itu lebih yakin kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, kekuatan logo dalam persaingan. Saat dihadapkan dalam dua pilihan, kita biasa tidak hanya kita, tapi semua orang pasti memperhatikan logo tertentu. Misalnya kita ingin membeli sepatu nih di suatu toko, ada dua sepatu yang desainnya sama lah, tapi salah satunya memiliki logo Converse di sepatunya, yang satu lagi bahkan tidak memiliki logo. Terlepas dari mahal tidaknya produk itu, umumnya setiap orang itu pasti lebih tertarik untuk melihat pertama kali Converse walaupun desainnya sama. Itulah yang dinamakan kekuatan dari logo itu tersebut. Itu akan menimbulkan efek keingintahuan atau penasaran terhadap siapapun yang melihat dalam hitung detik. Terus ada selanjutnya tipe logo. Di sini ada 7 jenis tipe logo yang umumnya diketahui. Bahkan mungkin ada lebih jika teman-teman sekalian mungkin pernah lihat di internet. Yang pertama ada lettermarks. Di sini saya ambil contoh HBO. Lettermarks itu dia logonya lebih ke murni hanya tulisan tanpa mengambil embel-embel elemen atau warna objek dari struktural desain yang akan digunakan pada situs-situs promosinya. Selanjutnya ada pictorial atau biasa kita ketemu juga dia sebagai simbol. Di sini saya ambil contohnya logo Apple ya. Pictorial itu adalah logo yang dimana kita atau siapapun yang melihat bisa menyadari dan mengetahui logo ini sebenarnya tentang apa, dan objeknya itu nyata dalam kehidupan nyata. Misalnya ada Apple, ini Apple kan ada di kehidupan. Jadi logonya itu memang berdasarkan sebuah objek yang ada. Selanjutnya ada abstrak, ini kebalikan dari pictorial. Abstrak ini dia merupakan sebuah bentuk atau objek yang tidak ada, atau bisa dikatakan sebuah imajinasi dari si pembuatnya. Contohnya di sini ada Nike. Biasanya juga kita melihat Adidas yang ada 3 strip seperti itu. Selanjutnya mengapa disebut emblem, karena teman-teman mungkin sudah paham ya, karena bentuknya itu menyerupai sebuah emblem atau bentuk yang terorganisir, walaupun di dalamnya ada objek-objek seperti gambaran atau tulisan seperti itu. Yang selanjutnya ada maskot. Maskot saya menggunakan contoh KFC. KFC ini kenapa disebut maskot?
karena dia menonjolkan suatu subjek dibanding dia bukan menunjukkan objek tapi melainkan subjek. Di sini dia menggunakan sebuah foto kakek-kakek. Di sini kakek-kakek itu tersebut ditonjolkan terus dimasukkan ke dalam logo. Ini tetap kenapa termasuk ke maskot, karena lebih dominannya maskot, bukan tulisan KFC-nya. Selanjutnya ada combination. Combination ini atau campuran ini, contohnya saya ambil Burger King. Burger King ini kenapa dibilang combination? Karena di sini kita bisa melihat ada bentuk burger. Nah itu kita semua tahu kan, itu simbol yang ada dan nyata. Terus dia disatuin dengan tulisan dan keduanya sama-sama mencolok. Makanya dia disebut combination. Yang terakhir ada wordmark. Contoh yang saya pakai di sini Google. Kenapa Google masuknya ke wordmark bukan lettermark? Karena Google ini dia selain tulisan, dia juga mengambil elemen-elemen dominan dari perusahaannya itu. Misalkan warna blue, red, yellow, dan green. Seperti itulah kira-kira 7 jenis logo yang berbeda yang sering kita jumpai. Selanjutnya kita masuk ke desain logo pakai software apa sih biasanya? Nah, yang paling umumnya sih logo itu biasa didesain menggunakan aplikasi atau software berbasis vektor. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman sekalian biasa atau lebih suka menggunakan bitmap. Aku sendiri juga lebih suka menggunakan bitmap seperti Photoshop karena mungkin hal menjadi perhitungan adalah kebiasaan atau lebih selera sih. Tapi kalau vektor memiliki kelebihan sendiri karena vectorial design itu dia scalable lah. Jadi walaupun desainnya ukuran sangat besar atau melampaui batas yang desain awalnya itu, misalnya penggunaannya untuk di banner, di backdrop yang ukurannya bermeter-meter untuk di jalanan, itu dia gambar dan kualitasnya itu tidak akan pecah. Kebalikannya dengan bitmap. Kalau bitmap atau yang menggunakan Photoshop, dia bisa dibilang akan pecah jika saat desainnya kualitas resolusinya tidak sama dengan yang akan dicetak nantinya. Di sini ada AI atau teman-teman tahu Adobe Illustrator, terus nantinya ada CorelDRAW, terus ada yang bentuknya kayak pena gini, ini Inkscape dan Photoshop. Selanjutnya tahapan dalam desain logo. Yang pertama itu desain brief. Desain brief ini lebih dikenal sebagai penyatuan atau pengambilan request atau keinginan dari mungkin klien atau perusahaan yang kalian tempati, misalnya buat logo tentang pesawat. Nah, jadi tema atau ide awal untuk brainstormingnya itu pesawat. Jadi kita akan menghubungkannya dengan bentuk-bentuk pesawat atau space atau aeronautic gitu, kayak pokoknya yang tidak akan lepas dari pesawat. Jadi dia tidak akan keluar dari tema. Jadi itu akan menunjukkan identitas atau jati diri perusahaan itu. Selanjutnya ada research. Di research ini biasanya sangat dibutuhkan, sangat krusial ya, karena siapapun itu, apalagi di zaman sekarang referensi sudah banyak. Ini sangat berhubungan dengan yang nomor 3 sedang referensi. Jadi kita bisa mencari sumber-sumber dimanapun itu dan menyatukannya dan menghubung atau cocok lainnya cocok lagi dengan desain briefnya. Selanjutnya ada reference. Tidak ada yang bilang salah jika kita mengambil referensi dari perusahaan atau logo-logo sudah terkenal. Misalnya kita ambil logo dari Adidas nih, kita buat yang dekati Adidas, itu ada istilahnya ATM, amati tiru modifikasi. Itu tidak ilegal, tapi itu bisa menjadi awal jika teman-teman ingin memulai mendesain logo seperti itu. Kalian bisa melihat logo yang bagus seperti apa, kalian mulai mengikuti contoh yang mendekati minimal. Nanti lama-lama kalian akan bisa mengimprovisasi sendiri. Terus di nomor 4 ada sketching dan conceptualize. Sketching dan conceptualize lebih ke proses desain awal kasarnya logo sih. Bisa mungkin ada desainer yang tidak menggunakan nomor 4 ini ya, sketching. Dia langsung membuat bentuk-bentuk pasti di aplikasinya. Ada juga yang membuat dengan dari kertas kosong atau kertas putih secara manual. Dia menggambar suatu bentuk atau suatu objek yang nantinya bakal entah difoto atau di scan dan dimasukkan ke digital. Jadi seperti itu, dia manual ke digital. Ini masuknya ke sketching dan conceptualize. Terus selanjutnya ada positioning. Positioning ini saat semua proses di atas sudah selesai, tentunya logo itu tidak akan langsung menjadi solid, nah istilahnya. Jadi logo itu saat desain awal biasanya sangat berantakan nih, tempatnya di mana, biasanya fontnya misalnya pakai font kekecilan, logonya tidak nyambung dengan fontnya. Nah di sini yang dibutuhkan positioning. Ini membutuhkan waktu yang sangat beragam ya. Positioning ini berhubungan dengan layout dan filosofi atau feeling dalam desain dan masalah kecocokan dan tidak cocokannya desain itu sendiri.
Selanjutnya kita ambil studi kasus. Saya sini ambil yang studi kasus logo Tupai ya. Di sini ada logo Tupai yang base-nya itu kalian bisa lihat ada tool dan pay. Nah, itu adaptasi dari binatang jelasnya ya, Tupai. Dan pay-nya ini, karena Tupai ini dia merupakan aplikasi yang berbasis dalam pembayaran online atau memudahkan UMKM, otomatis menggunakan pay pembayaran. Dan di tengahnya dibuat logo sebuah binatang tupai itu sendiri dengan di ekornya itu ada sebuah sinyal yang menunjukkan ini benar-benar online nih, full online aplikasi ini. Jadi ini menurut saya ini solid ya. Jadi dia di sini ada sebuah teks, ada sebuah gambar juga. Jadi ini disebut combination dalam kalau tipe-tipe logo tadi. Terus background logo tupai ini ada orange. Nah, orange ini kita bisa menjadikan satu warna utama di dalam jalannya desain ke depannya. Di sampingnya kita bisa melihat ada 4 warna nih. Ada orange yang agak tua, yang lebih muda, lumayan muda, dan makin muda. Di sini ini biasa disebut sebagai color palette. Jadi logo-logo atau semua objek, semua maskot nanti ke depannya promosi di media sosial tidak akan keluar dari 4 logo ini. Jadi akan timbul sebuah konsistensi dari desain atau sebuah produk yang disajikan. Bisa dilihat ada logo, ada 4 logo, ada sale, ada penjualan, ini ada maskot, ada ilustrator yang menggunakan sedikit maskot dengan warna dominannya tetap warna orange juga dengan semua beragam orange tersebut. Nah, terus di sini ada font yang digunakan. Jenis font ini sangat beragam ya, dan akan dampaknya sangat besar saat font digunakan di logo, karena di aplikasi dan kedepannya nanti bakal selalu digunakan. Atau misalnya kalian membuat produk minuman, nanti bakal dibotong itu dan di promosinya fontnya itu usahakan jangan terlalu banyak, usahakan 2 sampai 3 font. Ini kenapa saya bilang ada hubungannya? Nah, ya bisa dilihat di sini di aplikasi juga Tupai Empowering UMKM. Di sini ada Tupai-nya ini menggunakan logo heading. Heading itu istilahnya logo utama. Yang digunakan di sini font Ubuntu. Ada beberapa font yang gratis dan ada beberapa yang berbayar. Dan di sini saya menggunakan Ubuntu karena Ubuntu itu bisa dibilang free commercial, jadi tidak ditarik biaya apapun. Terus di sini ada Empowering UMKM, saya menggunakan Helvetica New. Di sini teman-teman bisa entah menggunakan font yang lebih tebal, yang sedang, atau yang lebih ringan, seperti itu. Jadi ini betapa pentingnya sebuah logo itu, karena logo itu akan berkesinambungan atau sangat berdampak kepada desain-desain lainnya. Selanjutnya mungkin kita bisa pindah ke contoh nih, contoh desain yang sudah saya tidak akan membuat desain dari awal ya, karena itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya melihatkan sedikit gambaran nih. Pertama, desain. Saya ingin mendesain sebuah logo. Logonya itu permintaannya untuk menjual sambal ayam. Namanya itu sambal hijau, sanjo. Nah, di sini saya mulai dengan proses sketching nih. Nah, di sketching ini saya membuat dulu desain atau gambar awalnya dengan pensil. Kenapa saya menggunakan manual? Karena dengan sketching awal manual di kertas itu, otomatis kita memiliki gambaran awal nih, bakal seperti apa nanti desain akhirnya. Jadi tidak akan keluar dari yang kita inginkan gitu loh. Jadi lebih terarah gitu, lebih terkonseptual. Terus di sini saya juga langsung menuliskan ayam sanjo. Memang sketching ini kalau bagi beberapa teman-teman mungkin sederhana dan tidak penting ya, karena memang tidak semua logo membutuhkannya. Ada beberapa logo yang langsung shape atau bentuk-bentuk seperti itu. Tapi jika teman-teman ingin membuat logo seperti contoh yang saya buat ini istilahnya logo yang memanfaatkan maskot. Jadi maskot itu otomatis biasanya lebih menggunakan sketching ya. Biasanya sketching setelah digambar itu saya foto atau saya scan, masukin ke Photoshop, terus opacity-nya saya kecilin. Nah, setelah kecil ini baru nih saya mulai dengan sketsa ini. Nah, sketsa ini saya buatnya menggunakan apa? Nah, saya di sini menggunakan Photoshop ya. Jadi saya Photoshop kan kelebihannya dia deep matte. Nah, jadi saya lebih mengutamakan menggunakan brush tool daripada menggunakan fungsi ini atau pen tool. Jadi yang pertama saya membuat garis berwarna dulu nih menggunakan brush tool. Misalnya ini. Jadi ada sketchnya udah ada.
teman-teman bisa langsung nih mencoba menarik garis yang ada dari sketchnya. Misalnya seperti ini. Ini udah ada garisnya kan. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tidak akan kehilangan arah gitu loh. Jadi dalam desain itu teman-teman akan lebih terkonsep dalam prosesnya itu. Tidak akan bingung otomatis tengah jalan karena setelah di sketch kok bisa beda sih dan hasil akhirnya. Nah, itulah pentingnya sketching. Nah, ini kita hide dulu. Saya langsung ambil yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi di sini ada sketsa dasar, tapi sketsnya udah digital ya. Ini menggunakan pen tool. Gitu. Terus setelah di sketsa, biasanya langsung ke proses pewarnaan. Nah, sketsanya ini bisa saja dihilangin. Seperti ini. Karena sketsa itu hanya berfungsi sebagai tolak bantu awal jika sudah memasuki desain atau positioning itu sudah tidak penting lagi sebenarnya. Di sini saya mulai dengan sarung tangan. Jadi ini saya semuanya sketching yang bisa dibilang sketching yang kedua kali, tapi ini lebih paten karena menggunakan warna yang lebih tebal atau lebih mencolok. Dan kan ini bisa dilakukan jika teman-teman sudah yakin nih bakal membuat bentuknya seperti apa. Ini saya membuat satu outline-nya bisa ada bentuk KB, udah mulai sketch jika terbiasa menggunakan pentul seperti itu. Ini ada freeform pentul. Selanjutnya ada sini saya lanjutkan untuk pewarnaannya ya. Desain muka mulai saya warnai di sini. Di sini saya menggunakan selalu warna-warna yang soft karena tren 2018 ke atas itu warna itu lebih menunjuk ke soft. Jadi mata itu tidak akan jenuh dalam menggunakan dalam melihat warna-warna seperti ini dengan sedikit gradasi atau efek-efek seperti itu. Berikutnya ini mulai ada detailing dengan bulu ayamnya dengan desain itu. Saya menggunakan 3 warna berbeda. Nah ini pentingnya teman-teman menggunakan color palette yang tadi saya jelaskan di peta tuh. Jadi warna itu akan berkesinambungan, ada berhubungan. Mungkin dibilang sepele hanya bayangan, tapi tidak, ini masuk ke ada dampaknya bakal ke depannya karena dalam satu logo itu teman bakal selalu menggunakan warna-warna itu lagi. Jadi alangkah baiknya sejak logo teman-teman menggunakan warna yang konsisten, tidak berubah-ubah. Selanjutnya mulai dilanjutkan dengan pewarnaan merah ini. Di sini bisa dilanjutkan, habis itu detailing dari cabai yang dipegang. Ini cabainya. Semuanya saya menggunakan konsep yang sama sebenarnya. Jadi untuk garisan luaran ini saya menggunakan brush, terus untuk di warna di dalam saya menggunakan freeform pen tool. Jadi intinya sebenarnya kalian tuh membuat seberapa baiknya kalian membuat folder itu berpengaruh. Misalnya kalian membuat folder seperti ini bisa dilihat di cursor saya. Ini misalnya contoh ya. Di sini saya buat new layer. Di sini saya pertama membuat sketch luar dulu nih. Warnanya kita ambil warna dominannya dulu ya. Misalnya saya mau bentuk gambar bentuk kepala manusia sih, kepala manusia yang simple aja ya. Ini ya. Ini. Nah, terus dari ini bisa kalian yang berpengaruh itu juga penamaan ya. Misalnya kalian menamakan di sini outline. Usahakan selalu menamakan dengan konsisten. Jadi saat kalian akan melanjutkan proses desain tidak bingung lagi nih, oh tadi udah sampai di mana seperti itu. Dan buat layer yang di bawahnya ya, karena ini selanjutnya kalian lebih membuat pewarnaan. Misalnya saya ambil warnanya lebih muda. Nah, kalian bebas nih mau warna apa selama dia di dalam objek ini nih, objek yang saya brush tadi. Jadi dia tidak akan loh seperti ini. Nah, sebenarnya konsep atau proses yang saya gunakan dalam sebuah logo ayam ini semuanya sama aja dengan yang saya buat ini nih, yang saya buat kepala ini. Jadi sebenarnya tidak ribet jika kalian yang penting penamaan dan susunan dari foldernya itu diperhatikan ya. Jadi tidak akan bingung atau linglung sendiri. Terus akhirnya saya menambah detailing. Logo itu biasanya menggunakan atau memiliki objek yang menguatkan atau mendukung gambaran depannya, menggunakan base. Nah, ini saya warna di sini saya base-nya hanya bulat sebenarnya, bentuk lingkaran, saya potong sedikit. Yang penting
yang diperhatikan itu adalah seberapa rapinya logo teman-teman itu. Di sini saya tidak bilang saya begitu perfect atau sempurna ya, logo ini ada yang misalnya ada kekurangannya, mestinya sebaiknya ujungnya ini tidak melingkar seperti ini. Itu bisa diimprove sama teman-teman sekalian. Nah, setelah objeknya jadi, saatnya nih kalian nambahin tulisan. Entah mau pakai font apapun itu terserah kalian, pilihan kalian. Atau misalnya saya pakai contoh fontnya Gotham. Font-font ini bisa kalian dapat di website-website penyedia layanan font, ya misalnya ada font.com atau font lainnya. Tapi perhatikan juga kebutuhannya, apakah dia untuk komersil atau tidak boleh dia untuk komersil. Ini saya menggunakan font yang sudah saya buat. Nah, sama ini saya menunjukkan ayam, karena siapapun ini tahu sebenarnya ayam. Selanjutnya saya membuat penjelas Samjo. Nah, Samjo ini saya mengambil singkatan. Dalam sebuah logo itu biasanya kalian penting sekali untuk membuat sebuah singkatan atau premis ya. Jadi Samjo ini sambal hijau. Nah, tulisan yang kalian gunakan ini sebaiknya memiliki kesinambungan dengan objek maskot atau gambar bentuk yang kalian buat, yang kalian tonjolkan seperti itu. Dengan logo pun bisa di mana saja ya, karena logo itu universal, bisa entah di produk yang sudah jadi atau produk atau di digital untuk promosi perusahaan atau merek kalian. Saya pikir ini sampai sini saja sih penjelasan saya tentang logo dan sedikit gambaran, karena mohon maaf sekali lagi kalau saya ingin membuat logo dari awal mungkin akan sangat lama ya prosesnya, dan lagi pula orang itu membuat logo hampir sama sih prosesnya, cuma yang membedakan itu style atau selera dan gaya setiap masing-masing seperti itu. Sedang perusahaan kalian. Nah, ketika membuat desain itu, kadang saya tuh suka bingung dalam pemilihan font gitu. Pemilihan font. Nah, jadi ketika udah milih nih saya tuh font ini, misalkan contoh apa ya, bebas gitu. Nah, ketika udah dilihat lagi tuh kok aneh gitu. Nah, itu gimana sih? Memang standarnya gitu biar si font sama mungkin desain yang kita buat tuh matching, cocok gitu. Itu gimana, Mas? Nah, saya jawab ya. Sebenarnya font itu jatuh ke selera atau kesukaan masing-masing sih sebenarnya. Tapi seperti yang sedang tadi, mungkin teman-teman bisa menggunakan metode yang research atau reference. Jadi kalian bisa biasakan nih melihat logo-logo lain yang sudah ada, logo yang bagus itu seperti apa. Karena biasanya perusahaan atau merek yang baik itu otomatis sudah memiliki kualitas desain yang baik. Kalau itu salah satu langkahnya dengan mengambil referensi dari logo yang sudah ada atau perusahaan yang sudah terkenal. Terus selanjutnya tips lainnya mungkin kalian bisa menggunakan logo itu jangan terlalu banyak ya, usahakan biasanya paling dua font aja untuk setiap logo. Jadi satunya untuk font utama, yang lagi untuk font pelengkap. Kalau masalah aneh tidak aneh itu sebenarnya saya juga kadang seperti itu. Jadi saat membuat logo itu tidak langsung semata-mata jadi dengan fontnya dan cocok, tidak. Jadi proses untuk mencocok-cocokkan itu cukup lama, bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari tergantung kebutuhan dan urgensi atau kepentingan untuk desain logo itu. Gitu. Jadi banyak-banyak belajar lagi lah, banyak-banyak survei lagi lah, banyak-banyak melihat logo yang baik seperti apa. Kadang ketika mendesain sebuah proyek ya, kadang saya tuh lamanya jadi pemilihan font itu. Jadi bener bisa sampai berhari-hari. Ya, itu manusiawi kok. Siapapun itu pasti memiliki masalah yang sama dengan font, karena tidak ada font yang ditujukan untuk satu logo tertentu. Jadi memang sesuai kreativitas atau feeling sih. Desain itu kan feeling. Makanya ada pelajaran yang namanya filosofi desain atau psikologi desain. Sebenarnya desain itu tentang psikologi. Jadi tidak ada yang betul atau salah. Adakah teknik untuk memberi gradasi warna pada suatu gambar? Dan bagaimana sih caranya? Karena saya masih belum bisa nih dalam membuat gradasi gitu. Baiklah. Mungkin saya kasih contoh sedikit ya. Saya ambil alih sedikit untuk membuat sebuah gradasi kan ya. Di sini mungkin buat gradasinya saya ambil di tulisan Samjo ini nih. Di tulisan Samjo ini nih. Saya ambil gradasinya di sini. Misalnya ini kan warnanya flat ya, hijau aja. Teman-teman mungkin bisa langsung, ini saya menggunakan Photoshop ya. Mungkin kalau Adobe Illustrator mungkin hampir sama, tapi toolsnya mungkin berbeda.
Di sini bisa add layer style, gradient. Jadi gradasi itu gradient kalau di dalam aplikasi Adobe, gradient overlay. Dan tekan gradient overlay. Nah, sebenarnya dengan otomatis dari toolsnya itu sendiri pun langsung membuat gradasi seperti ini. Cuman kalian bisa membuat ada yang garisnya langsung ke nol atau warna kosong, ada yang juga ada dua warna berbeda. Misalnya kita menggunakan jauh. Misalkan 2 atau 3 warna aja sih, jangan terlalu banyak untuk gradasi ya. Misalnya pertama itu menggunakan hijau yang tua. Selanjutnya untuk warna di lebih mudanya itu jangan jauh, karena misalnya kalau kalian menggunakan warna yang bertambahkan kuning atau sama ungu, itu sepertinya tidak akan disebut gradasi lagi, karena tidak akan matching ya. Nah, ini untuk angle-nya. Jadi gradasinya itu akan kemana nih arahnya? Nah, ini arahnya akan kemana nih gradasinya? Seperti itu, misalnya ke atas. Terus untuk skala gradasinya, kalian bisa tentukan nih seperti ini. Apakah dia montok ketemu tengah atau tidak ada batasan abu-abu. Nah, ini untuk pembuatan gradasi yang bisa disebut otomatis. Kalau yang untuk manualnya mungkin bisa seperti ini ya. Kalau untuk yang manualnya bisa menggunakan, biasanya kalau font itu kan saat misalnya contohnya saya buat ini, saat diketik itu dia masih berbentuk font, bukan picture atau image. Misalnya di ini kalian tidak bisa langsung semata-mata mengedit font ini kalau di Photoshop atau di Adobe Illustrator. Kalian harus menjadikan sebuah gambar ini objek yang bisa diedit. Kalau tidak langsung menggunakan entah penghapus atau paint tool, pas aja klik di objeknya. Nah, ada keterangannya dia menjadi tipe rasterize atau bisa diedit untuk perhatian. Terus selanjutnya saya menggunakan laser tool. Ini untuk yang manual ya. Oh, dan saya ingatkan lagi di sini saya sebenarnya menggunakan pen tablet untuk sebuah gambaran atau objek. Jadi lebih memudahin aja sih. Nah, setelah dibuat seperti ini, kalian bisa nih layer entah di copy atau di ini sebenarnya ini udah diambil nih sebagian gambar, sebagian bentuknya udah terpisah dengan di bawah. Nah, kalian bisa aja nih tinggal mewarnainya. Kalau overlay, nah kalian tinggal memilih warna dekat entah apapun itu. Nah, ini gunanya untuk gradasi yang sesuka hati istilahnya. Jadi karena dia manual, jadi gradasinya kalian bisa membuat bentuknya entah seperti ombak, seperti bunga-bunga, seperti api, seperti apa. Itu lebih bebas sih kalau dia yang manual seperti ini. Gitu. Apa itu golden ratio? Dan bagaimana cara membuat logo yang golden ratio? Pertanyaannya seperti itu, Mas Teddy. Golden ratio Bisa dijawab. Mungkin langsung jelasin aja sih. Kalau golden ratio itu sebenarnya suatu fundamental awal yang mungkin bagi sebagian itu sangat penting, atau sebagian juga lagi ada itu tidak penting-penting amat, karena golden ratio itu lebih ke sebuah konsep, maksudnya konseptual sama dengan sketching, tapi jadi dia jadi sebagai patokan. Jadi logo itu tidak akan terlalu besar atau miring ke kanan ke kiri seperti itu. Jadi dia tetap ada dalam komposisinya sebagai logo yang baik. Dan masalahnya dalam desain itu tidak ada yang betul dan salah. Jadi menurut saya golden ratio itu kembali lagi ke teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat logo, tidak ada yang bilang kalau golden ratio itu wajib. Bahkan logo Google sekalipun ada sedikit bentuk yang tidak simetris sebenarnya kalau kalian perhatikan atau kalian searching seperti itu. Jadi logo itu lebih ke preferensi, lebih ke style atau ke selera sih. Jadi dan kalau teman pengen menggunakan golden ratio, mungkin bisa belajar dengan memasukkan golden ratio-nya itu ke aplikasi. Terus golden ratio itu dijadikan sebuah background. Nah, opacity-nya tinggal dikurangin. Kalian bisa tuh mulai men-sketching atau membuat objek-objek di atasnya golden ratio.
Jadi tidak akan keluar dari golden yang inginkan. Jujur saja, saya selama ini mendesain tidak menggunakan golden ratio ya. Sebelumnya saya pernah mencoba, tapi pada praktisnya itu membutuhkan waktu yang bisa dibilang lebih lama tanpa menggunakan golden ratio sih. Jadi efisiensi juga sangat berdampak dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi kadang saya ketika mendesain mungkin lebih ke vektor ya gitu. Oke. Saya tuh kadang suka bingung ketika nentuin gelap terangnya dari suatu objek gitu. Nah, kira-kira apakah ada tools ataupun fitur yang bisa membantu seorang desainer ketika menentukan sebuah gelap terang dari suatu objek gitu, Mas? Kalau untuk menggunakan gelap terang itu sendiri, kita kasih sedikit contoh. Nah, ini walaupun saya menggunakannya di bitmap ya, di Photoshop, misalnya ini bentuk ayam. Ini sebenarnya saya menggunakan gelap terang juga sih. Nah, ini bisa dilihat di sini. Sebenarnya kalau kalian melihat, ini identiknya saya itu menggunakan gelap terang itu secara manual. Karena gelap terang itu sendiri yang menentukan itu kita sebenarnya. Jadi tidak ada patokan gelapnya dari mana atau terangnya dari mana. Jadi untuk kali ini saya menggunakan gelap terangnya itu dari atas ini, dari cahaya. Jadi searah. Nah, bisa dilihat kan di sini di objek atas. Bisa dilihat di sini saya menggunakan merah yang lebih muda kan di atas, terus selanjutnya ada yang lebih tua. Nah, di sini semakin tua. Jadi ini harus konsisten intinya. Sama dengan yang di sini di bagian jakun ayamnya. Di sini saya menggunakan 3 warna yang konsisten juga. Di bagian yang warna yang sekiranya kalau dilihat secara dimensi ya, dia tertutup oleh kepala ayam yang belok ke sebelah kiri. Itu pasti lebih gelapnya di sini. Selanjutnya lebih terang dan semacamnya. Begitu juga dengan bulu ayamnya nih. Bulu ayamnya juga lebih tebal, lebih tua. Kita bilang di sininya lebih istilahnya lebih tua ya, karena atau lebih gelapnya juga. Di sini semakin terang. Nah, di sini warna paling dasarnya. Sebenarnya tips saya untuk membuat gradasi atau gelap terang seperti itu, biasakan dengan membuat folder atau layer itu yang rapi. Jadi misalnya buat folder gini, misalnya sayap. Nah, di setiap foldernya itu kalian buat lagi nih, ada misalnya 3 layer. Nah, di sini sayap tua, sayap muda, sayap sedang, seperti itu. Jadi kalian akan tidak kesulitan nih jika desain itu akan desain itu kemana gelap terangnya. Dan menurut saya gelap terang itu maksudnya ke ini sih, ke selera seni. Jadi mungkin kalau yang ingin pelajari untuk efek-efek seperti itu gradasi manual atau otomatis, bisa mulai baca-baca tuh banyak di Medium atau di forum-forum desain seperti itu yang menjelaskan filosofi desain. Nah, jangan biasakan langsung melihat tutorial. Menurut saya lebih lebih mendukung untuk jangka panjang itu membaca-baca dulu filosofinya seperti apa, layoutingnya seperti apa. Nah, seperti itu menurut saya yang langkah terbaik dalam belajar sebuah komposisi dari warna atau pemilihan gelap terangnya itu sendiri. Cara menentukan warna dari gelap ke terang atau sebaliknya, bagaimana cara yang cepat gitu agar warnanya sesuai dengan hasil yang maksimal. Mungkin ini hampir sama ya dengan pertanyaan yang tadi saya tanyakan gitu. Ini hampir Atau sama sih mungkin dengan ada gradasi. tambahan. Hampir sama dengan gradasi yang saya jelasin tadi sih. Jadi intinya sejak awal desain dibuat itu tentuin dulu nih arah cahayanya dari mana. Jangan ditentuinnya setelah ada objek lain yang diwarnain. Jadi nanti bakal tidak konsisten. Intinya desain itu konsistensi dan ketepatan sih intinya kalau desain itu. Nah, ketepatan ini bisa dihasilkan dari konsistensi itu. Sejak awal ada istilahnya brainstorming. Kalian konsepin dulu desainnya bakal kemana, seperti apa. Jangan langsung mulai, oh langsung buka Photoshop, langsung buka Adobe Illustrator, langsung desain. Itu ujung-ujungnya bakal ada sesuatu yang kurang nih dari satu desainnya itu. Apa yang membuat sebuah logo itu menjadi terkenal? Apa karena produk yang dibuat, makna dari logo tersebut, bentuk dari logo, atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab Mas Dik. Nah, ini sesuatu mungkin yang bisa dibilang
abu-abu ya, tidak ada yang tahu. Ya, tapi yang jelas sebuah perusahaan atau sama logo itu saling membutuhkan. Jadi kalau perusahaannya itu bagus, walaupun tidak memiliki logo, otomatis orang bakal tahu nih perusahaan. Nah, setelah perusahaan itu terkenal, dia mulai nih kepikiran bagaimana kalau kita membuat sebuah logo untuk sebagai identitas. Begitu ada logonya, otomatis pelanggan atau calon pelanggan bakal lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi. Nah, fungsi logo di sini sebagai penyebaran. Jadi untuk sebagai karena desain itu sebenarnya berfungsi itu sebagai kalau dalam perusahaan itu corporate communication. Jadi untuk komunikasi visual atau verbal dalam perusahaan. Jadi atau merek itu. Jadi logo itu misalnya begitu logonya udah terkenal, kalian mungkin tahu logo Nike ya, dengan logo Whoosh-nya itu. Nike itu sangat simpel. Tapi walaupun misalnya logo Nike ini ditempel di dinding dan bukan di sepatu, kalian bakal tahu itu logo Nike kan, seperti itu. Jadi saling membutuhkan sih. Jadi pas mungkin awal berdirinya sebuah perusahaan yang berpengaruh itu produk hasil dalamnya, tapi setelah mencapai tahap di mana produknya udah baik nih, tinggal membutuhkan sebuah mediasi untuk lebih terkenal lagi. Nah, disitulah fungsi kerjanya logo. Logo itu lebih meningkatkan lagi untuk menembus batas dari promosi yang tanpa logo. Jadi seperti itu. Logo itu penunjang setelah perusahaan itu ada. Dan makna dari logo itu ya. Mungkin ada yang desain logo dulu abis itu makna, ada yang makna dulu abis itu logo. Itu sesuai kesukaan kalian sih sebenarnya jatuhnya. Tapi alangkah baik makna duluan, karena seperti yang saya bilang tadi, konsep awalnya datang dari sketching dan conceptualize atau pengumpulan makna-maknanya itu, lalu diaplikasikan ke desainnya. Untuk hemat cost printing dan memastikan konsistensi warna di berbagai lapisan material, misal name card, spanduk, billboard, warna apa sih yang simple tapi bagus gitu? Kalau ingin warnanya itu, karena setiap layar atau tampilan warna dan setiap device itu akan berbeda sih. Misalnya yang satu menggunakan laptopnya MacBook, satunya lagi Windows, itu tampilan atau luas warnanya itu sangat berbeda dari setiap device itu. Jadi misalnya kita ngedesain ini warnanya orange nih, begitu dicetak kok orange-nya beda. Nah, seperti itu. Itu karena kita ngedesain itu dengan CMYK. Jadi CMYK itu desain itu emang lebih luas warnanya, tapi beberapa alat atau untuk printing yang biasa ada di Indonesia itu tidak selamanya memiliki kualitas atau kemampuan untuk mencetak warna-warna CMYK. Jadi kadang kalau kita membuatnya kuningnya, kita sebenarnya inginnya kuning itu soft, kuningnya agak-agak muda gitu. Tapi begitu dicetak kok jadi kuning tebal, kuning mencolok. Nah, karena kita desainnya CMYK. Itu mungkin kalau kalian mau ambil aman ya, yang simple dan bagus, itu pas di save atau pas awal desain, save-nya itu sebagai RGB aja, red, green, blue. Jadi warnanya itu memang sempit, tidak banyak warna-warna lain, tapi begitu dicetak itu lebih konsisten. Dan pastiin juga ya resolusi kalian saat mencetak itu sama. Nah, disinilah keuntungannya kalian menggunakan vectorial design itu. Walaupun di scale lebih gede, bakal sama warna dan bentuknya. Bagaimana kriteria logo yang baik? Dan pertanyaan keduanya, penting mana konsep sama tampilan? Kadang desainer cenderung mementingkan tampilan aja gitu. Pertanyaan yang kedua tadi tuh, penting mana konsep sama tampilan. Ini tergantung ke kebutuhan sih jatuhnya sebenarnya. Karena ada logo yang formal dan ada logo yang informal atau tidak formal. Misalnya logo formal itu seperti logo-logo perusahaan atau corporate yang kalau bisa dibilang anak zaman sekarang tuh kaku lah, atau tidak bergaya muda. Itu desainnya biasanya lebih menampilkan maknanya itu sendiri. Sedangkan kalau untuk logo-logo yang informal, misalnya logonya untuk kafe, untuk sepatu, untuk bikin baju, itu menurut saya itu bisa kemungkinan lebih menonjolkan kreativitas atau tampilan, karena klien dan calon pembelinya pun itu tergantung usianya ya, karena calon pembelinya itu masuknya dalam range usia muda ya, dan seleranya lebih wide lah, lebih liar daripada yang usianya perusahaan yang lebih kaku. Karena misalnya kita melihat
Masa sih kita melihat logo kafe itu hanya bentuk gelas doang, tidak ada embel-embel. Dibanding saya ada 2 logo nih, logo sebuah kafe. Ada kafe satu, logonya itu hanya sebuah gelas dengan tulisan coffee shop. Satunya lagi gelas coffee shop, di belakangnya ada efek nih, misalnya entah sampai itu bentuk api atau bentuk-bentuk awan, untuk bentuk apa, dan sedikit efek-efek estetik. Itu bisa menjadi nilai lebih di mata calon pembeli. Nah, makanya saya bilang tadi kembali ke kebutuhan dan selera si pendesain itu mesti diketemu ini. Misalnya pendesainnya suka yang memiliki makna, apakah perusahaan yang kliennya ini lebih suka yang makna atau menampilkan tampilan. Nah, kalau misalnya tidak klop, nah itu namanya dibutuhkan revisi atau pengulangan kembali dalam proses kerjanya. Nah, pokoknya sampai ketemulah si klien dan si pendesainnya ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu ya, logo yang baik itu walaupun saya kasih tahu juga pasti bakal beda dengan di internet, karena di internet pun juga website satu dan website lainnya pasti beda-beda nih logo yang baik itu kayak gimana, karena tidak ada istilahnya logo yang baik dan tidak baik. Kalau kita melihat melihat logonya, logo Nike sama logo Adidas, kita tidak bisa bilang logo Nike lebih baik atau karena dia lebih simple mungkin atau lebih unik. Kita tidak bisa menentukan satu logo lebih baik atau lebih tidak baik dengan logo lainnya, karena logo itu ada untuk menunjukkan jati diri yang dimilikinya, bukan untuk menjadi patokan logo, untuk menjadi patokan merek lainnya. Jadi logo itu hanya melekat ke perusahaan dia sendiri, tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang lain. Jadi tidak ada istilahnya logo baik dan logo tidak baik. Ya ada hanya logo yang bermakna, logo yang mengedepankan makna, atau logo yang mengedepankan tampilan, itu saja. Kalau untuk mungkin masih bertanya-tanya, logo saya kayaknya kurang baik, mungkin lebih dibanyakin lagi survei ya, lebih banyak research lagi ya, dan pilih coba. Karena research doang tanpa latihan juga bakal mentok seperti itu. Banyak mencoba aja sih. Betul sih ya Mas, bahwa apa ya, mungkin desain itu kan maksudnya ke estetika gitu. Iya benar sekali. Jadi sebuah rasa, jadi memang nggak ada standarisasinya gitu. Pasti setiap orang beda-beda gitu. Iya betul sekali. Karena kalau mau dibilang salah atau betul, sebenarnya saya selama ini bisa dibilang salah mendesain menggunakan bitmap. Kalau mau dibilang betul dan salah ya, karena baiknya logo atau objek desain yang bisa digedein kecilin itu mestinya menggunakan vektor, dan selama ini saya mendesain menggunakan Photoshop. Nah tapi desain itu bisa dimaklumi karena kalau yang penting tujuannya itu tersampaikan, tidak dengan proses, tidak akan ada yang menjudge kalian dengan proses pembuatannya seperti apa, entah menggunakan golden scale, entah tidak menggunakannya. Tidak ada yang bilang desain kalian itu jelek nih tidak menggunakan golden scale, tidak ada, karena yang ada dari desain itu hasil akhirnya, bukan dari prosesnya. Cuma saya mau bilang mohon maaf juga nih, pada seminar kali ini saya tidak menampilkan tutorial yang sejak 0 sampai jadi, karena keterbatasan waktu itu lagi sih. Terus ada satu, pokoknya intinya ingat kalimat kebalikan dari don't judge a book by its cover. Jadi justru perusahaan itu atau logo itu bakal dilihat dari covernya, dari sampulnya. Logo yang baik menunjukkan perusahaan yang konsisten, minimal walaupun perusahaannya tidak sebaik yang logonya, tidak sebaik atau sebagus logonya, minimal calon pembeli atau siapapun yang melihat tertarik nih bakal seperti apa. Nah, masalah produk yang dihasilkan bagus atau tidak itu bukan masalah desainer lagi, itu masalah belakangan, masalah bagian produk atau masalah bagian teknisnya. Yang jelas tugas sebagai desainernya itu menampilkan sebaik mungkin nih tampilan mukanya seperti apa, karena logo itu adalah muka, wajah, siapapun itu pasti melihat wajah duluan. Dan saya sekian.